lereng yang sejuk Gunung Merapi, terdapat sebuah tempat yang sunyi, tempat di mana jiwa diajak untuk berdiam, merenung dan kembali menemukan kedamaian sejati. Tempat tersebut bernama Gua Maria Mawar. Berdiri di dataran yang hening dan penuh kesejukan alami pegunungan, berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Boyolali, Dusun Munggur, Desa Kembangsari, Kecamatan Musuk, Boyolali. Perjalanan menuju ke sini menjadi pengalaman tersendiri. Jalan untuk menuju lokasi sudah relatif baik, dengan petunjuk arah yang jelas untuk menuju ke kawasan Gua Maria. Memasuki Dusun Munggur, sebuah gerbang candi bentar berdiri kokoh di tepi jalan, menjadi penanda bahwa Anda telah tiba di sebuah desa yang syarat makna dan harmoni. Masyarakat Dusun Munggur Kembangsari hidup berdampingan dalam damai, menjaga nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Jalan menuju Gua Maria Mawar dibuat searah, turun perlahan menuju lembah kecil yang tenang, relatif jauh dari pemukiman warga, yang memberikan ruang bagi setiap peziarah untuk berdoa dalam keheningan yang sesungguhnya. Di sepanjang jalan menuju gua, hamparan bunga mawar menghiasi setiap sisi. Di kebun, di tepi jalan, bahkan di halaman rumah-rumah penduduk, seolah-olah setiap kelopak mawar menjadi doa yang sedang mekar, menyapa setiap langkah dengan aroma ketulusan dan kasih. Tak heran bila tempat ini dinamakan Gua Maria Mawar, sebuah nama yang menyatukan keindahan bunga dan keheningan jiwa. Disinilah, suasana hening berpadu dengan kesejukan alam, hanya terdengar desah angin, kicau burung dan langkah pelan para peziarah. Gua Maria Mawar bukan hanya tempat untuk berdoa, melainkan ruang perjumpaan, tempat setiap hati datang dengan harapan, menyampaikan kerinduan kepada Sang Bunda. Bagi sebagian orang, tempat ini menjadi pelarian dari kelelahan hidup. Ketika dunia terasa bising dan menyesakan, keheningan di sini menjadi pelukan lembut yang menenangkan jiwa. Di hadapan Sang Bunda, doa sederhana menemukan maknanya kembali, dan setiap hati yang gelisah perlahan disembuhkan oleh kedamaian yang tak terucapkan. Di tengah heningnya alam Musuk, Gua Maria Mawar berdiri sebagai saksi cinta dan harapan, sebuah tempat yang mengingatkan kita bahwa dalam setiap keheningan selalu ada suara lembut Tuhan yang berbicara di hati manusia. Disinilah perjalanan batin bermula, perlahan dan menenangkan, membimbing setiap jiwa untuk kembali pulang. Sejarah perjalanan Gua Maria Mawar Musuk dimulai sejak tahun 1948. Saat terjadinya agresi militer Belanda yang kedua, seorang katekis yang bernama Bapak Purwo Atmojo mengungsi di Dukuh Tlanggu. Beliau kemudian mulai merintis pengajaran iman Katolik kepada masyarakat setempat. Daerah ini dulunya adalah ladang rumput dan tanaman bunga mawar yang terkenal sangat angker. Kemudian tanah tersebut dibeli dengan harga Rp50 dengan luas tanah 250 meter persegi. Proses administrasi pembelian tanah disaksikan oleh Bapak Wiro Suharjo sebagai Kepala Desa Kembangsari. Bapak Purwo Atmojo kemudian menyarankan agar lahan tersebut dipakai sebagai tempat peristirahatan Bunda Maria. Romo Hadi Sujono sebagai pastor paroki mendukung ide tersebut dan melakukan pemberkatan pada lahan yang telah dibeli.
Pembangunan Gua Maria Musuk dimulai dari tahun 1956. Dalam proses perkembangan dan pembangunannya, sempat mangkrak dan mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Tahun 1961, perkembangan umat di Stasi Musuk mengalami kemunduran. Beberapa keluarga Katolik mengalami krisis iman dikarenakan masalah perkawinan. Kepedulian umat terhadap pembangunan Gua Maria pun menjadi terbengkalai, bahkan tidak terurus dan akhirnya digunakan oleh warga sebagai lahan pertanian. Pada tahun 1978, beberapa rohaniawan Katolik, diantaranya Romo Endro Karjono, Bruder Thomas Pratogno Kumoro dan Frater Parso Subroto, kembali mengajarkan agama Katolik dan memperluas Gua Maria Mawar dengan membeli tanah seharga Rp50.000. Hingga akhirnya pada tanggal 25 Juni 1982, tempat ini diberkati oleh Romo Endro Karjono MSF. Nama Mawar diberikan karena melambangkan keharuman Bunda Maria dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar Gua Maria, yaitu daerah Munggur, yang terkenal sebagai penghasil bunga mawar yang telah memberi kehidupan. Beliau berharap Gua Maria Mawar dapat menjadi opsi masyarakat untuk melakukan wisata religi di daerah Boyolali, sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Bahkan, Gua Maria Mawar juga menyediakan oleh-oleh khas yang diproduksi sendiri oleh masyarakat Dukuh Munggur, yaitu teh mawar, sirup mawar, dan keripik mawar. Kini, Gua Maria Mawar sebagai tempat ziarah adalah aset yang tak ternilai yang dimiliki oleh paroki Boyolali. Dengan kesederhanaan alami dari lereng Gunung Merapi, sesederhana Bunda Maria yang patut dibanggakan. Begitu sampai di halaman parkir, pada sudut kiri terpampang sebuah baligo besar bertuliskan GM3, Gua Maria Mawar Musuk Boyolali. Pada bagian bawah tulisan, terdapat gambar bunga mawar. Sedangkan di sisi kanan, terdapat papan petunjuk arah sederhana, yang menunjukkan lokasi Gua Maria, Pieta dan Jalan Salib, menegaskan bahwa kawasan ini bukan sekedar taman, tetapi kompleks rohani yang teratur dan terarah. Warna merah pada huruf melambangkan semangat, kasih, dan pengorbanan. Sebuah gambaran tentang nilai-nilai yang hidup dalam devosi kepada Bunda Maria. Sedangkan bunga mawar menjadi elemen simbolik, lambang keindahan, pengharapan, dan ketulusan doa. Secara orientasi, baligo ini ditempatkan menghadap ke arah pintu masuk utama kompleks Gua Maria. Posisinya menjadi penanda pertama yang menyambut setiap peziarah, sekaligus pengingat lembut akan makna spiritual perjalanan yang kita mulai di sini. Salah satu elemen penting di Gua Maria Mawar adalah Tirta Suci, sumber air berkat yang berdiri anggun di samping patung Bunda Maria. Strukturnya sangat kokoh, dibuat dari beton plester dan keramik krem bernuansa hangat, dengan lantai bermotif kayu yang menambah kesan alami dan damai. 3 pancuran berbentuk bunga putih menjadi simbol kesucian dan kehidupan baru. Tempat para peziarah mengambil air berkat dengan penuh iman. Di tengah rindangnya pepohonan, tulisan Tirta Suci berwarna merah menyala tampak menonjol, melambangkan semangat doa dan kasih Tuhan. Sebuah karya yang memadukan keindahan, keteguhan, dan makna dari devosi. Patung Bunda Maria menjadi pusat perhatian utama di Gua Maria Mawar. Menjulang dengan megah, tepat berada di samping Tirta Suci. Ia tampak sangat anggun, dengan kedua tangan terbuka, seolah menyambut setiap peziarah dengan kasih dan kelembutan seorang ibu. Patung dibentuk dengan penuh ketelitian, menggunakan fiberglass atau resin campuran semen, sebuah material yang kuat, tahan panas dan hujan. Permukaannya dilapisi cat duko eksterior, berwarna putih dan biru muda, memantulkan cahaya lembut, memberi kesan halus, suci, dan abadi. Setiap detailnya bercerita. Wajah lembut Bunda Maria, lipatan jubah yang anggun, tangan yang terbuka penuh kasih, semuanya memancarkan kedamaian dan keilahian. Digambarkan di atas kelopak mawar merah muda,
Melambangkan Bunda Maria adalah mawar yang tak berduri, simbol kasih dan kesucian tanpa celah. Patung ini berdiri di atas gazebo bergaya rotunda, ditopang 6 tiang putih berlis merah, berpadu dengan hijau pepohonan di sekitarnya. Dari area parkir, langkah para peziarah diarahkan secara alami menuju pelataran utama, sebuah ruang terbuka yang berfungsi sebagai penghubung antara kawasan luar dengan kompleks Gua Maria. Pelataran ini menjadi titik orientasi pertama, tempat berdirinya Gua Maria dan altar utama, pusat spiritual sekaligus fokus visual dari seluruh kawasan religi ini. Menuruni tangga ke lantai bawah, peziarah diajak menelusuri jejak sejarah awal Gua Maria Mawar. Disinilah dahulu gua pertama kali berdiri, sebelum kemudian dipindahkan dan dikembangkan di bagian atas, agar mampu menampung lebih banyak umat yang datang berziarah. Pada area paling bawah, disediakan fasilitas kamar mandi bagi peziarah. Penempatannya berada di titik terendah kawasan. Keputusan arsitektural yang cermat, memanfaatkan ruang tanpa mengganggu kesakralan area doa di atasnya. Secara arsitektural, kompleks Gua Maria Mawar dibangun mengikuti kontur lahan yang miring. Desain bertingkat diterapkan agar setiap elemen, mulai dari gua, altar, hingga jalur peziarah, tetap harmonis dengan bentuk alam, tanpa merusak topografi aslinya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip arsitektur lanskap, membangun selaras dengan alam, bukan melawannya. Menariknya, tak jauh dari area bawah, berdiri sebuah pelinggi Padmasana yang dikelilingi pagar sederhana. Pemandangan ini menyentuh hati. Gua Maria sebagai tempat doa umat Katolik berdampingan secara damai dengan pura umat Hindu. Harmoni dua keyakinan ini menjadi simbol toleransi yang hidup, menghadirkan ketenangan yang melampaui batas-batas antar agama. Di puncak pelataran Gua Maria, berdiri patung Bunda Maria, sosok penuh kasih yang menjadi pusat devosi umat. Ia tampil dalam citra klasik Maria dari Lourdes, berbusana putih dengan selendang biru lembut, simbol kemurnian, pengharapan dan perlindungan ilahi. Kedua tangannya terkatup dalam doa, seolah mengajak setiap peziarah untuk hening dan berserah diri kepada Allah. Patung ditahtakan dalam gua yang dirancang menyerupai gua alami dari batu andesit, menghadirkan kesan alamiah dan sederhana, namun syarat makna rohani. Batu-batu yang tersusun tidak beraturan, melambangkan tempat perlindungan jiwa. Di atas kepala Bunda, terangkai bunga mawar putih, simbol kesucian dan kasih surgawi, seperti setiap butir rosario yang dipersembahkan dalam doa. Keseluruhan tata ruang, dari material batu alam hingga pencahayaan lembut, menciptakan suasana sakral dan kontemplatif. Sebuah karya arsitektur yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyentuh dan menenangkan jiwa. Pada area ini, terlihat jelas bagaimana rancangan arsitektur berpadu harmonis dengan kontur alami lereng. Alih-alih mengubah bentuk tanah, desain justru memanfaatkan kemiringan alam sebagai bagian integral dari keseluruhan komposisi ruang. Dinding batu yang tersusun dari batu belah lokal berfungsi ganda, sebagai penahan tanah sekaligus elemen estetika, yang menegaskan kesan kokoh dan alami. Tangga yang menanjak mengarahkan langkah para peziarah dengan ritme yang aman dan teratur, mengikuti alur topografi tanpa merusak karakter lanskap. Setiap teras di atasnya ditata dengan vegetasi ringan menciptakan keseimbangan visual antara kerasnya batu dan kelembutan hijau dedaunan. Di tengah kesejukan alam yang tenang, terbentang jalan salib yang menyapa setiap jiwa. Langkah demi langkah, peziarah diajak menapaki perjalanan rohani, mengingat penderitaan dan kasih Sang Penebus. Setiap stasi berdiri dengan tegak, menjadi penanda iman yang kokoh. Rangka besi menopang relief kisah sengsara Kristus. Sederhana, namun syarat makna. Di atasnya, sebuah atap menaungi dari hujan dan terik, seolah payung kasih yang meneduhkan setiap langkah. Tinggi stasi pemberhentian sekitar 2 meter, dan jarak antar stasi 4 hingga 5 meter. Ritme ruang terasa tenang, mengajak hati berhenti sejenak untuk berdoa dan merenung. Akhir dari stasi Jalan Salib adalah patung Pieta, Bunda Maria yang memangku tubuh Yesus setelah diturunkan dari salib. Sebuah karya seni yang memancarkan kesedihan mendalam,
namun juga ketabahan dan kasih yang agung. Wajah Bunda Maria yang lembut, seolah berbicara tanpa suara, menyampaikan duka yang menyentuh hati setiap peziarah. Setelah stasi Jalan Salib, kita akan menemukan jalan dengan kemiringan menanjak yang dibangun di atas kontur lereng. Jalur ini terbuat dari beton dengan pagar pengaman dari besi galvanis di kedua sisinya, yang memberikan rasa aman bagi peziarah atau pengunjung yang melintas. Di sisi bawah jalur, tampak dinding penahan tanah yang tersusun dari batu kali. Susunan batu ini tidak hanya berfungsi secara struktural, tetapi juga menghadirkan kesan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Di ujung jalan inilah, kita dapat menjumpai patung Hati Kudus Yesus. Patung yang menggambarkan sosok Kristus dengan kedua tangan terbuka sebagai lambang kasih dan penerimaan tanpa batas. Sosok Kristus digambarkan berdiri tegak dengan kedua tangan terbuka, simbol kasih yang menyambut semua umat manusia. Tepat di bagian dada, tampak Hati Kudus berpijar, dikelilingi duri dan sinar keemasan, sebagai lambang cinta dan pengorbanan ilahi. Pada samping kiri dan kanan patung, terdapat plakat hitam berhuruf emas yang berisi kutipan dari ayat Alkitab. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Injil Matius bab 11, ayat 28. Dan kutipan yang kedua diambil dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Salah satu ayat yang paling terkenal dalam Perjanjian Baru dan merupakan pernyataan Yesus Kristus mengenai identitas dan perannya sebagai satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. Patung dibuat dari bahan resin padat dengan finishing cat akrilik yang menghasilkan permukaan halus dan warna yang tahan terhadap cuaca tropis. Patung ini memiliki tinggi sekitar 250 cm, berdiri di atas pondasi beton bertulang dengan alas berbentuk persegi yang berlapis marmer hijau tua. Latar belakangnya berupa dinding penyangga granit dengan lengkung simetris yang membingkai figur utama secara visual. Rangka struktur atap terbuat dari baja holo galvanis, menopang penutup atap spandek metal berlapis anti karat yang memberikan perlindungan dari panas dan hujan tanpa menutup sirkulasi udara dan cahaya. Di sekeliling pelataran, tersaji tempat duduk bagi umat yang ingin berdoa atau sekedar berdiam diri dalam hening. Beberapa pohon ketapang kencana berdiri anggun, tajuknya bertingkat menyerupai payung alami, menghadirkan kesejukan dan keindahan. Disinilah harmoni antara arsitektur dan alam berpadu indah, pelataran Hati Kudus Yesus. Selamat berkunjung, selamat berdevosi, semoga kita semakin memiliki penghayatan yang teguh terhadap iman dan misteri karya keselamatan Allah. Deo gratias, Tuhan memberkati, berkah dalam.